Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran matematik realistik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu ada Dinda Fauzia sebagai pemateri yang pertama, kemudian dilanjut oleh Umi Renatus Adia sebagai pemateri yang kedua, dan ada Indah Fajriani sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir yaitu Pelangi Sasi Oktober. Baik, langsung ke pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Dinda Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran matematik realistik. Menurut Susanto, dalam Fitrah tahun 2016, halaman 92, pendekatan matematik realistik merupakan salah satu pendekatan pembelajaran matematik yang berorientasi pada siswa, bahwa matematika adalah aktivitas manusia dan matematik harus dihubungkan secara nyata terhadap konteks kehidupan sehari-hari siswa ke pengalaman belajar yang berorientasi pada hal-hal yang real atau nyata. Menurut Sofyan tahun 2007 halaman 28, pendekatan matematik realistik merupakan sebuah pendekatan pendidikan yang berusaha menempatkan pendidikan itu pada hakiki dasar pendidikan itu sendiri. Sedangkan menurut Sudarman Benu tahun 2000 halaman 405, pendekatan realistik adalah pendekatan yang menggunakan masalah situasi dunia nyata atau suatu konsep sebagai titik tolak dalam belajar matematik. Nah, dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan matematik realistik adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sehari-hari sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan konsep dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut. Atau bisa juga dikatakan sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan kehidupan nyata siswa dengan materi pembelajaran sehingga memudahkan siswa dalam memahami konsep pembelajaran matematika. Selanjutnya mengenai ciri-ciri pembelajaran matematik realistik. Yang pertama, menggunakan masalah kontekstual. Masalah kontekstual berfungsi sebagai aplikasi dan sebagai titik tolak dari mana matematika yang digunakan dapat muncul. Dalam pendekatan ini, masalah kontekstual dirancang untuk mendukung proses penemuan yang memungkinkan siswa memahami matematika formal. Yang kedua, menggunakan model atau jembatan. Perhatian diarahkan kepada pengembangan model, skema, dan simbolisasi. Dengan menggunakan media pembelajaran, siswa akan lebih paham dan mengerti tentang pembelajaran aritmatika sosial. Yang ketiga, menggunakan kontribusi siswa. Kontribusi siswa yang sangat besar pada saat proses pembelajaran diharapkan dapat mengarahkan mereka dari metode informal ke arah metode yang lebih formal. Yang keempat, interaktivitas. Negosiasi secara eksplisit, intervensi, dan evaluasi sesama murid dan guru adalah faktor penting dalam proses belajar secara konstruktif di mana strategi informal siswa digunakan sebagai jembatan untuk mencapai strategi formal. Di sini secara berkelompok, siswa diminta untuk membuat pertanyaan, kemudian diminta mempresentasikan di depan kelas, sedangkan kelompok yang lain menanggapinya. Di sini guru bertindak sebagai fasilitator. Yang kelima, terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya bersifat holistik atau keseluruhan. Di sini, aritmatika sosial tidak hanya terdapat pada pembelajaran matematika saja, tetapi juga terdapat pada pembelajaran yang lainnya, misalnya pada akuntansi, ekonomi, dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengenai tujuan pembelajaran matematika realistik. Yang pertama, menjadikan matematika lebih menarik,
relevan, dan bermakna, serta tidak terlalu formal dan tidak terlalu abstrak. Yang kedua, mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, menekankan belajar matematika learning by doing. Artinya di sini belajar sesuatu dengan cara melakukannya terlebih dahulu. Yang keempat, memfasilitasi penyelesaian masalah matematika tanpa menggunakan penyelesaian yang baku. Yang kelima, menggunakan konteks sebagai titik awal pembelajaran matematika. Baik, selanjutnya yaitu prinsip dalam penerapannya. Pembelajaran matematika realistik didasarkan pada 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, menemukan kembali dengan bimbingan dan matematisasi progresif atau guided reinvention and progressive mathematizing. Berarti, siswa diberi kesempatan mengalami proses bagaimana konsep matematika ditemukan. Pembelajaran dimulai dengan masalah kontekstual atau realistik. Selanjutnya, siswa diharapkan menemukan kembali konsep matematikanya. Dan yang kedua, yaitu fenomena yang bersifat didaktif atau didaktikal fenomenologi, yang artinya yaitu situasi yang diberikan mempertimbangkan kemungkinan aplikasi dalam pembelajaran dan sebagai titik tolak permatematikaan. Dan yang ketiga, yaitu mengembangkan model sendiri atau self-developed models. Model dibuat sendiri siswa selama pemecahan masalah. Model awalnya dari situasi yang dikenal siswa, kemudian dengan generalisasi dan formalisasi menjadi model sesuai penalaran matematika. Dan yang selanjutnya yaitu variasinya. Yang pertama yaitu memahami masalah kontekstual. Guru memberikan masalah atau soal kontekstual dan meminta siswa untuk memahami masalah tersebut. Jika ada bagian-bagian yang kurang atau belum dipahami siswa, maka siswa yang memahami bagian itu diminta menjelaskan kepada temannya yang belum paham. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa mendeskripsikan masalah kontekstual, melakukan interpretasi aspek matematika yang ada pada masalah yang dimaksud, dan memikirkan strategi pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Guru membentuk kelompok dan meminta kelompok tersebut untuk bekerja sama, mendiskusikan penyelesaian masalah-masalah yang telah diselesaikan secara individu. Pada kegiatan ini terdapat negosiasi, membandingkan, dan berdiskusi. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyimpulkan. Dari hasil diskusi kelas, guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan tentang konsep atau definisi, teorema, prinsip atau prosedur matematika yang berkaitan dengan masalah kontekstual yang baru diselesaikan. Selanjutnya yaitu keunggulan-keunggulan model pembelajaran matematik realistik. Menurut Suarsono dalam Hobry 2009 halaman 173 sampai 174, kelebihan realistik matematik education atau pembelajaran matematik realistik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari dan tentang kegunaan matematika pada umumnya kepada manusia. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dapat dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa dan oleh setiap orang biasa yang lain, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. Dan yang ketiga yaitu memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara orang satu dengan orang yang lain.
Keunggulan yang keempat yaitu memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan suatu yang utama dan untuk mempelajari matematika, orang harus menjalani sendiri proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep-konsep dan materi-materi matematika. Kemudian, keunggulan yang kelima yaitu memadukan kelebihan-kelebihan dari berbagai pendekatan pembelajaran lain yang dianggap unggul. Dan keunggulan yang terakhir yaitu bersifat lengkap atau menyeluruh, mendetail dan operasional. Proses pembelajaran topik-topik matematika dikerjakan secara menyeluruh, mendetail dan operasional, sejak dari pengembangan kurikulum, pengembangan didaktiknya di kelas, yang tidak hanya secara makro, tetapi juga secara mikro beserta proses evaluasinya. Kekurangan model matematik realistik diantaranya, pertama, siswa masih memiliki kesulitan dalam menemukan penyelesaian soal-soal sendiri. Yang kedua, siswa membutuhkan waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan soal, terutama bagi siswa yang lemah. Yang ketiga, terkadang siswa yang pandai tidak sabar untuk menanti temannya yang belum selesai. Yang keempat, di sini guru sangat membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran. Yang kelima, guru merasa kesulitan dalam melakukan evaluasi karena belum ada pedoman penilaian. Apa aja sih kriteria pemilihan bahan ajar dalam model pembelajaran matematik realistik? Nah, karakteristik pembelajaran matematik realistik menurut Rivers dalam Zainuri 2007 yaitu menggunakan konteks dunia nyata, menggunakan model-model atau matematisasi, menggunakan produksi dan konstruksi, menggunakan interaksi, dan menggunakan keterkaitan. Sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran matematik realistik. Yang pertama, dengan cara memotivasi siswa atau memfokuskan perhatian siswa. Yang kedua, mengomunikasikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah atau soal yang real atau kenyataan bagi siswa sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuan siswa. Yang keempat, pada saat guru memberikan permasalahan, harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Yang kelima, di sini siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap masalah yang diajukan. Yang keenam, setiap pengajaran harus dilakukan secara interaktif. Evaluasi model pembelajaran matematik realistik. Dengan menerapkan model pembelajaran matematik dengan pendekatan realistik, guru dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika yang abstrak karena pembelajaran matematik disangkut pautkan kepada masalah sehari-hari. Terlebih jika siswa diberikan pemahaman dengan penjelasan yang mudah dipahami. Dan dengan model pembelajaran ini, siswa akan lebih memahami pembelajaran matematik yang diharapkan dapat mengubah persepsi siswa tentang pembelajaran matematik yang sulit. Pembelajaran matematik realistik ini juga dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan, bukan hanya di sekolah dasar saja, bahkan di tingkat perguruan tinggi pun bisa, terlebih untuk calon guru, karena guru harus mempelajari dan menerapkan pembelajaran realistik ini kepada siswanya agar matematik dapat diterima oleh siswa dengan mudah. Intisari model pembelajaran matematik realistik. Pembelajaran matematik dianggap oleh sebagian orang adalah pelajaran yang sulit, apalagi konsep tentang matematik yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, untuk membantu peserta didik memahami konsep matematik dengan mudah, maka perlu diterapkan pembelajaran matematik dengan pendekatan realistik, di mana pendekatan ini memasukkan atau menerapkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari ke dalam pembelajaran matematik. Matematik realistik ini juga dapat membantu siswa untuk memecahkan masalah, problem solving, dengan cara berpikir kritis tentang suatu masalah.
Pembelajaran matematik realistik dilaksanakan dengan menggunakan konteks dunia nyata, model-model, produksi dan konstruksi interaktif dan keterkaitan.